nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu tidak ada berketuhanan yang Maha Esa. Bukan dikatakan tidak Pancasila, tetapi proses kita mencari ideal itu harus selalu kita upayakan. Kerabat Andalas TV, berjumpa lagi bersama saya Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Andalas Ngobrol Ngepas ya. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Dr. Eka Widya Putra, pengamat politik dan sosial Universitas Negeri Padang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Sehat. Insya Allah ya. sehat dan bergembira. Oke, Bang. Yap. Ini 1 Juni kan selalu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila selalu identik dengan kebinekaan, persatuan, dan NKRI. Sebenarnya apa yang menjadi landasan gagasan ini? Apa yang membuat menyatukan kita di Nusantara ini secara sosiologis? Ya, kalau kita perhatikan kelahiran Pancasila itu sebetulnya kan ikhtiar dari pendiri bangsa ini ketika negara akan didirikan. Tentu ada dasarnya. Iya. Ada dasarnya atas apa negara itu didirikan. Nah, atas dasar itulah kemudian para pemimpin pendiri bangsa ini kemudian membuat cita-cita bersama. Seperti apakah desain Indonesia masa depan itu yang diinginkan. Maka dari berbagai macam penggagas itu Bowo, Yamin, kemudian Soekarno, kemudian Muhammad Hatta kemudian merumuskan sampai ke 5 sila itu. Di 5 sila itu adalah dasar bernegara dan sekaligus menjadi cita-cita para pendiri negeri ini. Indonesia itu seperti apa? Indonesia itu dicita-citakan adalah yang berketuhanan. Artinya kita memiliki negara ini tidak lupa dengan sendi-sendi religi, agama. Juga kemudian ya dikatakan adalah berkemanusiaan, negara yang bersatu karena dia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda, kemudian tetapi dia memiliki kesatuan, dia memiliki sendi bermusyawarah dan bermufakat, kemudian memiliki wujud akhirnya adalah masyarakat ini terjadi masyarakat yang berkeadilan sosial. Nah, ini yang menjadi cita-cita Harding Fazil kita lah, dikatakan seperti itu, untuk Indonesia masa depan itu. Dan itu muncul dari kekuatan berpikir pendiri bangsa itu. Kekuatan berpikir itu bisa lahir dari observasi dia atau pengalaman dia berkeliling Indonesia atau renungan dia terhadap kondisi keindonesiaan pada waktu itu dan bagaimana menciptakan sebagai sebuah negara. Maka saya ingin mengatakan bahwasanya Pancasila itu adalah tipe idealnya bangsa Indonesia. Dan itu yang diutarakan oleh masing-masing tokoh di dalam sidang-sidang yang kita ketahui selama ini. Sebagai tipe ideal. Ya, sebagai tipe ideal. Tapi artinya prosesnya cukup panjang juga akan mencapai tipe-tipe ideal. Oh iya, karena dia tipe ideal, dia kemudian menjadi ukuran terhadap norma, terhadap nilai. Yang namanya tipe ideal itu bisa jadi dia belum pernah kapan sampai itu yang tipe ideal, tapi dia menjadi ukuran, menjadi alat ukur ketika kita ingin menimbang sesuatu hal. Tipe idealnya segini, ketika kita mengukur bagaimana berperilaku, idealnya satu adalah dia berketuhanan enggak? Nah, itu ukurannya. Dia berkeadilan sosial enggak?
dia berperi kemanusiaan apa tidak? Ada enggak situ semangat persatuan? Ada enggak situ permusyawaratan? Ya. Idealnya di situ. Kalau kita belum sampai ke situ, ya nggak masalah karena semua adalah proses. Tapi kita menuju mengarah kepada keidealan tersebut karena dia menjadi tipe ideal. Karena bagi saya karena dia menjadi jadi standarnya itu. Nah, apakah masyarakat Indonesia itu sudah berketuhanan, sudah ininya secara umum ya belum. Jadi ada selama ini mengatakan bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ya saya pikir nggak benar juga. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia itu tidak ada berketuhanan yang Maha Esa. Kita anamisme, persatuan Indonesia. Kita itu terdiri dari kerajaan yang berbeda-beda di Nusantara. Dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Musyawarah mufakat, kalau kita belajar sejarah itu, hampir setiap peristiwa kerajaan itu adalah peristiwa peperangan, memperebutkan kekuasaan. Tetapi kita nggak menginginkan itu terjadi. Kita menginginkan ya Indonesia itu adalah ya musyawarah mufakat. Tidak lagi mengedepankan otot, tapi mengedepankan pemikiran. Tidak lagi membicarakan bertarung di lapangan, tapi bertarung di meja sidang, saling mengutarakan gagasan. Kekuasaan tertinggi kekuasaan adalah mufakat. Kita bicara tentang perbedaan yang ada. Ya, kita berbeda itu secara genetik, suku bangsa ini sudah berbeda-beda. Secara genetik Papua sana itu berbeda dengan orang Melayu, sehingga warna kulit berbeda, bentuk rambut berbeda, secara sosial dia berbeda, geografis, sehingga melahirkan ada yang geografis kan mempengaruhi gaya bahasa orang. Orang Batak gaya bahasanya berbeda dengan orang Sunda contohnya. Perbedaan itu diakui, tetapi perbedaan itu harus dalam rangkaian. Inilah yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa ini. Jika hari ini masih ada ada gesekan segalanya, ya bukan dikatakan tidak Pancasila, tetapi proses kita mencari ideal itu harus selalu kita upayakan. Nah, menuju yang ideal itu. Dari awal memang ada juga pertentangan Pancasila ini. Pertentangan maksudnya? Misalnya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah, kalau kita lihat dari kehadiran, karena idenya kan ide normanya kan norma umum. Karena relatif memang tidak ada perbedaan. Ada yang perbedaan, kemudian muncul komunis. Yang kemudian dikenallah tanggal 1 Oktober itu Hari Kesaktian Pancasila. Mana kesaktian Pancasila itu teruji di situ. Maka ketika muncul ideologi baru yang bernama komunis, ditolak oleh masyarakat kita. Muncullah Hari Kesaktian Pancasila yang selama ini kita kenal di 1 Oktober itu, menguji nyali Pancasila itu kan. Nah, ternyata orang menerima Pancasila sebagai sebuah ideologi umum yang di bangsa ini. Dan juga dengan ideologi lain. Sehingga ideologi Pancasila jadi ideologi sendiri yang berbeda dengan ideologi yang ada di dunia ini. Tapi temanya kan general. Siapa sih yang tidak mau berketuhanan yang Maha Esa contohnya kan? Jadi relatif karena temanya besar, dia tidak menjadi banyak pertentangan. Pernah menjadi pertentangan ketika diturunkan menjadi contohnya melaksanakan syariat Islam bagi penduduknya. Ketika dia sudah diturunkan seperti itu, muncul perbedaan cara pikir, bahwasanya membuatnya tidak menjadi lebih mengarah kepada satu agama. Maka kita terima saja. Kita harus berada pada ketuhanan yang Maha Esa itu saja. Ketuhanannya itu umum, ya? Sangat umum. Tetapi itu menjadi pegangan kita dalam konteks berbangsa. Itulah bangunan Indonesia sebenarnya. Penanaman nilai-nilai itu, bagaimana Bang melihat? Nah, pertanyaan sekarang adalah ketika dia sudah menjadi tipe ideal,
dia menjadi tipe ideal atau dia menjadi cita-cita founding father kita terhadap Indonesia masa depan itu. Nah, itu kan saya bilang tadi, itu kan nggak semua masyarakat menyepakati. Itu kan ide dari beberapa pemimpin kita, dan ide itu diterima sebagai pemahaman bersama. Nah, ketika dia sudah menjadi ide, ketika dia sudah menjadi pemahaman bersama, apalagi kemudian secara formal diletakkan menjadi sebuah landasan bernegara, maka itu tidak lagi milik dari orang-orang yang mengeluarkan ide-ide atau sekelompok orang yang mengeluarkan ide, tapi itu milik kita dalam konteks berbangsa bernegara. Dan tugasnya adalah bagaimana mensosialisasikan ide-ide tersebut, menginternalisasikan ide-ide tersebut menjadi perilaku, menjadi norma, menjadi tindakan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dalam proses mensosialisasi dan menginternalisasi tidak bisa dilakukan secara cepat, tapi ini harus dilakukan secara sistematis, harus dilakukan secara berkelanjutan, harus dilakukan dengan cara yang tepat, dengan media yang tepat. Nah, kelemahan bagi saya, menurut saya, dan itu dilakukan sejak masa kanak-kanak. Kalau dulu kita kan sekolah ada juga belajar itu penataran. Ada P4 namanya. Saya masih dapat itu S1 itu pola 100 jam. Jadi sebelum masuk perguruan tinggi itu pakai baju putih, celana putih, bawa buku besar setebal ini, buku merah putih namanya. Kita bicara tentang P4. Itu SMP saya pernah juara lomba cerdas cermat P4. Saya dapat piala juga waktu itu. Kabupaten Tanah Datar. Di Unan saya itu juara debat P4. Saya kalah sama Prof Zaldi waktu itu. Saya masih tahun 1, Prof Zaldi tahun 3 atau tahun 4. Saya sampai ke final, ketemu sama beliau itu. Saya kalah sama beliau itu di pendapat di Unan. Nah, jadi proses internalisasi memang dimulai sejak dini juga. Dimulai sejak dini. Sekarang persoalannya adalah apa yang disosialisasikan. Nah, banyak kritikan yang muncul itu proses sosialisasinya itu lebih pada proses doktrinasi daripada proses edukasi. Ya. Pancasila sakti itu kan doktrin. Yang perlu bagi masyarakat kita ini ketika kita akan melakukan sosialisasi, kenapa G30 SPKI itu bertentangan dengan ideologi Pancasila? Sehingga saya waktu kecil ketika bicara Pancasila sakti itu kebayang saya burung Garuda itu terbang di lubang buaya itu melempar antek-antek PKI itu kayak tentara bergajah dilempar burung ababil di Mekah atau mengeluarkan api gitu. Nah, proses itu, dan kemudian muncul adalah proses proses edukasi, doktrinasi. Nah, sebagai sebuah ide, dia nggak bisa sampai level doktrin, tapi dia harus sampai pada proses edukasi. Edukasi itu melalui proses pembelajaran dan peniruan. Pembelajaran disampaikanlah di pendidikan formal. Di peniruan ditirukan oleh elit-elit politik, oleh pejabat-pejabat. Bahwasannya ini musyawarah mufakat loh. Kita menghargai musyawarah mufakat. Kalau itu proses peniruannya apa yang terjadi di masyarakat, maka kita nggak mendengar. Besok partai A pecah. Partai A pecah jadi 2 partai kan bukti kalau dia tidak bisa musyawarah mufakat. Kalau berbeda bisa menghargai perbedaan orang. Oh, nggak pernah kita menunjukkan ternyata ada orang yang tertangkap korupsi. Karena itu tidak mewujudkan tentang keadilan sosial. Jadi banyak yang bertentangan ya antara nilai. Jadi ketika kita melakukan edukasi itu di sekolah, pembelajarannya tidak ada sistematis. Selain kita suruh menghafal Pancasila, kalau zaman saya dulu menghafal Pancasila dan 36 butir Pancasila. Nah, kalau sekarang lebih parah lagi.
menyuruh menghafal Pancasila itu nggak ada butirnya. Saya pikir butir Pancasila yang 36 butir Pancasila itu membantu kita untuk menurunkan apa makna dari masing-masing sila. Tapi mungkin kelemahan dulu itu setelah diturunkan menjadi butir-butir Pancasila, kita hanya disuruh menghafal, tidak menjadikan proses edukasi pembelajarannya. Nah, secara praktek, kata bijak kayak gini, meniru itu lebih berharga dibandingkan Anda membaca 30, 20, 1 rak buku gitu. Dalam proses peniruan tidak ada juga reference group yang dapat dikatakan mewakili dari perilaku Pancasila itu. Karena perilaku Pancasila kemudian yang dikatakan perilaku Pancasila itu lebih kepada praktiknya lagi. Prakteknya, dan praktek itu kan bagian dari edukasi. Sebelum kita masuk ke situ, praktik dan realitas terjadi kekinian, mungkin sebaiknya kita rehat sejenak. Oke. Kerabat, kita rehat sejenak.